Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah. Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dalam rangka melaksanakan pesan-pesan Ramadan sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah bahwasannya Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilengkapi akal pikiran, perasaan dan perilaku, sehingga manusia menjadi makhluk yang berbeda dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peran manusia di dalam muka bumi ini adalah bagaimana dia melaksanakan kekhalifahannya di muka bumi ini, memelihara apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga untuk dapat disematkan, untuk dapat dilestarikan, terlebih-lebih untuk dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Jika kita melihat dalam ajaran Islam, ada 3 ajaran pokok di dalam agama Islam. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ketiga pokok pikiran ini, ketiga pokok ajaran ini menjadi bagian yang terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kekhalifahannya di muka bumi ini. Salah satu hal yang penting adalah etika atau akhlak menjadi bagian yang dinilai apakah seseorang itu beriman atau melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peran dari Ramadan adalah bagaimana setiap insan dapat meningkatkan produktivitasnya, yang salah satu cirinya adalah berkaitan dengan perilaku dan akhlak. Produktivitas yang baik akan dapat terjadi jika akhlak dan budi pekerti juga menjadi baik. Sama kita ketahui bahwasannya kegiatan produksi adalah kegiatan yang paling mulia, karena dia bisa menciptakan, dia bisa menjadikan, dia bisa mengelaborasikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemanfaatan umat manusia, untuk dapat mempermudah kehidupan manusia, untuk dapat memecahkan masalah-masalah dan problematika hidup manusia. Karena dengan produktivitas akan memunculkan sesuatu yang memudahkan manusia itu untuk hidup di dunia ini, yang memudahkan manusia itu untuk bisa melaksanakan kekhalifahannya di muka bumi ini, untuk memudahkan manusia untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya hubungan antara Ramadan dengan peningkatan produktivitas? Sama kita ketahui bahwasannya produktivitas tidak hanya melahirkan dalam bentuk barang dan jasa, tetapi yang lebih penting adalah produktivitas itu membentuk, mencirikan, memperilakukan manusia itu untuk hidup yang lebih baik. Produktivitas akan muncul jika akhlak manusia juga menjadi lebih baik. Tangan-tangan yang baik akan menciptakan barang-barang yang baik. Tangan-tangan yang baik akan menciptakan jasa-jasa yang baik. Ingatlah bahwasannya segala hal yang dibentuk, segala hal yang diberi, segala hal yang diciptakan itu tidak terlepas
dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Akal pikiran membentuk perilaku, perasaan membentuk pola pikir, dan Ramadan menjadi salah satu media yang paling penting dalam memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Akhlak dan budi pekerti akan memberikan produktivitas yang tinggi. Ingat, produktivitas yang tinggi akan memberikan efek terhadap perubahan, efek terhadap pertumbuhan, efek terhadap kesejahteraan yang bagaimana sebenarnya diharapkan oleh agama. Manusia harus menjadi orang yang berpotensi, orang yang berproduksi, sehingga tingkat kesejahteraan manusia sedikit demi sedikit akan menjadi lebih baik. Bagaimana sebenarnya produktivitas itu bisa dijadikan, bisa ditumbuhkan, dan juga bisa dinarasikan dalam hal-hal yang konkret, dibutuhkan elaborasi antara akal pikiran dan perilaku. Akal pikiran dan perilaku membentuk akhlak, sehingga akhlak dapat membuat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Produktivitas membentuk apa yang bisa bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Inilah sebenarnya yang diinginkan di dalam Ramadan selama training-training yang dilakukan 30 hari. Bagaimana Ramadan itu bisa membentuk kegiatan-kegiatan produktivitas, tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga kita sebagai pencipta. Tidak hanya kita melihat, tetapi kita berbuat. Ini sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga konteks kekhalifaan manusia di bumi ini menjadi lebih nyata. Dia tidak hanya memberatkan bumi ini, tetapi dia meringankan bumi ini. Dia tidak membenci bumi ini, tapi dia menyayangi bumi ini. Kompas TV, rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, produktivitas bisa muncul dalam bentuk-bentuk karya, dalam bentuk-bentuk nyata, dan dalam bentuk-bentuk kehidupan, baik secara lahir maupun secara batin. Ada ungkapan yang mungkin sangat sepele kita dengar, tetapi sebenarnya dalam perspektif positif bisa menjadi makna yang luar biasa. Ada pemio yang mengatakan, muda poya-poya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Bagi orang yang berpikiran tidak positif, ini pasti akan menyangkut dengan perilaku yang tidak baik. Tetapi jika orang itu berpikir secara positif, maka dia akan bisa memaknai dalam bentuk produktivitas yang lebih tinggi. Mari kita lihat satu persatu pamio ini. Muda poya-poya. Apa makna sebenarnya dari muda poya-poya? Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, kerjakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Sehatmu sebelum datang sakitmu. Orang yang sehat adalah orang yang bisa bekerja dengan baik. Orang yang sehat adalah orang yang bisa beraktivitas dengan baik. Dan orang yang sehat adalah orang yang bisa mencari sesuatu untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Pada saat sehatlah kita bisa melakukan apapun. Dalam waktu sehatlah kita bisa melaksanakan apapun. Dengan demikian, selagi sehat, maka produktivitas juga akan bisa meningkat. Jika ini dimaksimalkan selagi kita sehat, maka produktivitas akan muncul. Kemudian, mudamu sebelum datang tuamu. Apa makna sebenarnya? Indonesia sekarang sedang dibanjiri dengan bonus demografi. Hampir 54% penduduk kita adalah penduduk yang berusia muda. Usia muda sangat identik dengan usia-usia yang produktif. Ini harus dimaksimalkan. Ini harus dimaksimalkan. Ini harus dimaksimalkan. Apa makna maksimal sebenarnya? Selagi muda inilah kita mencari sesuatu agar ada perbaikan di masa yang akan datang. Selagi muda inilah kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh agar produktivitas kita di masa yang akan datang bisa lebih meningkat. Dan di waktu usia muda inilah kita diberi kesempatan sebelum datang kesempitan. Kemudian kita lihat masa hidup kita sebelum datang masa kematian kita. Kalau 5 hal ini yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah dapat kita maksimalkan, dapat kita jaga, dapat kita arahkan kepada hal-hal yang lebih baik,
maka tidak yakin, maka tidak sungkan, maka tidak mungkin negara Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik. Dengan generasi muda yang sangat memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan di masa yang akan datang, untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan barang dan jasa. Jika itu kita lakukan, maka saya yakin akan muncul yang namanya muda kaya raya, tua kaya raya, dan akhirnya kita bisa lebih sejahtera. Apa sebenarnya makna sejahtera? Sejahtera itu adalah bagaimana seseorang bisa dengan mudah melakukan apapun tanpa harus berpangku tangan kepada orang lain. Sejahtera ukurannya adalah sangat personal, sehingga Ramadan memberikan training-training kita untuk bisa meningkatkan kesejahteraan di masa yang akan datang. Kalau sudah muda poya-poya, tua kaya raya, insya Allah mati masuk surga. Apa makna yang sebenarnya yang ingin kita ambil di sini adalah tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, tidak ada masa yang terbuang sia-sia, tidak ada detik demi detik yang terbuang sia-sia. Karena itu semuanya akan meningkatkan potensi produktivitas kita, baik lahir maupun batin. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi yang kedua, kalau kita lihat dari Ramadan adalah bagaimana sebenarnya detik demi detik dalam kesehatan Ramadan, kesetiaan dalam Ramadan dapat memberikan potensi yang lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Peningkatan keimanan, peningkatan kedewasaan diri, peningkatan pengetahuan baik lahir maupun batin akan memberikan makna sedikit demi sedikit terhadap tingkat produktivitas. Makna produktivitas harus diperluas, tidak hanya menyangkut pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan, baik kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan batin. Dengan demikian, kalau kita lihat produktivitas ini sangat tergantung kepada potensi generasi muda, sangat tergantung kepada kreativitas generasi muda, sangat tergantung kepada generasi muda memberikan, memanfaatkan, ataupun menginisiasi dari kreativitas lahir maupun batin untuk dapat mengimplementasikan segala kemampuannya untuk kehidupan yang lebih baik. Tidak ada kata lain kecuali kepada kehidupan yang lebih baik. Ramadan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi, kegiatan-kegiatan yang berdampak sosial ekonomi, ini yang akan melatih kita dalam bentuk individu-individu yang memiliki kesalehan individu dan individu-individu yang memiliki kesalehan sosial. Ingat, di dalam ekonomi Islam, kita tidak mengenal yang namanya stock concept. Kita mengingat yang namanya flow concept. Bagaimana pertumbuhan itu harus bisa memberikan makna kepada kesejahteraan bukan pada sekelompok orang, tetapi bagaimana kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh semua khalayak, baik masyarakat yang berpendapatan rendah, berpendapatan menengah, apalagi masyarakat yang berpendapatan tinggi. Yang tinggi melihat yang bawah membantu yang tinggi. Inilah sebenarnya makna, sehingga tidak ada sesuatu yang kosong, tidak ada sesuatu yang hampa antara si kaya dengan si miskin. Produktivitas memiliki makna peningkatan. Produktivitas memiliki makna kesejahteraan. Produktivitas memberikan peringkat kepada orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut. Sehingga produktivitas menjadi bagian yang tidak terlepas dari kegiatan manusia memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, baik secara internal maupun secara eksternal. Ramadan memberikan makna terhadap perluasan produktivitas, baik secara personal maupun secara kelembagaan. Tidak hanya individu, tetapi prinsip sosial juga dimaksimalkan. Produktivitas akan memberikan dampak bagi kesejahteraan manusia, baik kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan batin. Menjadi hal keniscayaan bagi kita bahwasanya orang yang memiliki nilai produktivitas akan dinilai lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat yang memiliki produktivitas akan dapat meningkatkan pertumbuhan bagi wilayahnya. Negara yang memiliki produktivitas akan dapat menjadi negara yang adil dan makmur.
Negara yang adil dan makmur memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat berkreasi, untuk dapat meningkatkan potensi, dan untuk dapat bisa menggali apa yang ada di alam, baik di permukaan, di atas maupun di bawah alam ini. Dengan demikian, manusia harus bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain bagi manusia untuk kecuali menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Mengapa? Karena dengan produktivitas, apa yang diharapkan sebenarnya dari Rasulullah menjadi negara yang baldatun ghafur, menjadi negara yang adil, menjadi negara yang makmur, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah, produktivitas menjadi faktor penentu bagi suatu negara untuk dapat menjadi negara yang layak, yang memiliki peradaban tidak hanya sekarang maupun di masa yang akan datang. Wadah Ramadan, instrumen Ramadan menjadi pemicu bagi semua umat manusia, terutama umat muslim, untuk menjadi orang-orang yang selalu berada di atas dan tidak berada di bawah. Selalu membantu orang-orang yang ada di bawah untuk bisa menyetarakan kehidupannya, baik secara lahir maupun secara batin. Instrumen produktivitas akan mendorong terjadinya kegiatan konsumsi. Instrumen produktivitas akan menjalankan kegiatan-kegiatan distribusi. Karena dengan kegiatan produktivitas, efek konsumsi dan efek distribusi akan berjalan dengan baik. Dan ini akan memberikan bagi setiap individu untuk beraktivitas dan memperoleh penghasilan. Dengan penghasilan yang baik, mereka akan bisa belanjakan untuk keluarganya. Dengan mereka bisa membelanjakan keluarganya, makanya keluarganya menjadi sehat lahir dan batin. Jika sehat lahir dan batin, maka pikiran pun menjadi sehat dan lahir, baik lahir maupun batin. Dengan pikiran yang sehat lahir maupun batin, akan tercipta ide-ide yang cemerlang, akan tercipta gagasan-gagasan yang cemerlang. Ide yang cemerlang, gagasan yang cemerlang akan memicu terjadinya produktivitas, baik produktivitas dalam bentuk pikiran, produktivitas dalam bentuk gagasan, dan produktivitas dalam bentuk implementasi di dunia manapun, baik dia di sisi ekonomi, di sisi sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Semua ini menjadi penting. Mengapa? Karena agama menyiapkan generasi-generasi atau umat-umatnya menjadi generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang bermanfaat bagi orang lain. Ramadan akan membentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang paripurna. Mengapa? Karena pikirannya sudah diasah, perilakunya sudah diasah, perasaannya sudah diasah, sehingga menjadi orang yang berpikir selalu positif, orang yang selalu melihat sesuatu itu pasti ada maknanya, dan bukan melihat sesuatu itu apa yang memusuhinya. Inilah sebenarnya pesan Ramadan dan produktivitas yang menjadi bagian yang terintegrasi dalam kegiatan agama, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial dan budaya. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah, apa yang kita bisa ambil dari kesempatan yang sangat berkah ini? Ramadan tidak harus kita tinggalkan, tetapi Ramadan harus kita masuki dengan penuh rasa percaya diri, rasa bermakna yang lebih produktif, sehingga kehidupan manusia ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Tidak ada detik demi detik yang tidak bermakna dalam kehidupannya. Kita ingin mengatakan bahwasannya hidup harus lebih bermakna, detik demi detik itu bermakna. Dengan demikian, Ramadan akan membentuk generasi-generasi yang sangat produktif, yang akan mendorong terciptanya sesuatu yang lebih baik, terciptanya sesuatu yang lebih matang, terciptanya sesuatu yang lebih bermanfaat, sehingga problematika kehidupan manusia di masa yang akan datang sedikit demi sedikit akan berkurang. Dengan demikian, kita harus bisa yakin dan kita harus percaya bahwasannya dengan produktivitas kehidupan akan lebih baik. Dengan produktivitas kehidupan akan lebih layak, dan dengan produktivitas hidup kita akan menjadi kehidupan yang hasanah fid dunya, hasanah fil akhir. Gembira di dunia,
senang di dunia, dan bahagia di akhirat. Inilah sebenarnya yang kita impikan sebagai wujud rasa tanggung jawab kita hidup di alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan saya mohon ampun jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam paparan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.